Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada pembahasan yang ke-13 dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati bisa bersinar terang sementara cerminnya dikotori oleh gambar-gambar kehanaan atau wujud yang material. Sahabat spektakuler yang berbahagia, pada bagian yang ke-13 ini kita akan mendengarkan meditasi dari Syekh Ibnu Athaillah serta renungan-renungan yang bagi kita adalah indah sekali. Meditasi Ibnu Athaillah ini begitu puitis, begitu rohaniah, begitu artistik. Keindahan renungan Ibnu Athaillah bukan semata-mata karena permainan kalimat yang licin dan mengkilap, melainkan karena tenaga rohaniah yang dahsyat yang mengeluarkan aliran-aliran murni bagi mata air dari dalam kalimat yang ditulis oleh beliau. Ketika kita merenungi apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, kita akan melihatnya dari dua perspektif sebagaimana perspektif sebelumnya. Yang pertama, kalau dilihat dari perspektif rohani atau perspektif yang umum, rohani dan dunia batin kita tidak akan bisa bersinar dan memiliki daya tangkap yang sensitif jika di dalamnya terdapat berbagai bentuk gangguan, distraksi. Jika dunia batin kita keruh karena tetek bengek urusan dunia yang membuat fokus perhatian kita tercerai-berai, maka sulit bagi kita untuk bersinar dan jernih seperti kaca yang tidak berdebu. Kita bisa merasakan hal ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika hati kita keruh karena gangguan suatu masalah, kita akan sulit memusatkan perhatian. Kita akan kehilangan konsentrasi, batin kita akan cerai-berai seperti pasir yang diterpa angin badai. Selain kita tak bisa merebut kembali hati dan batin kita, mengosongkan dari gangguan-gangguan itu, selama itu juga kita akan gagal melakukan sesuatu yang berguna, sebab kita telah kehilangan konsentrasi dan fokus. Pekerjaan-pekerjaan besar dalam kehidupan biasanya membutuhkan konsentrasi yang penuh dan konsisten. Konsentrasi yang penuh, intensif, dan konsisten adalah persis dengan cara kita di dalam bagaimana memfokuskan diri pada hal-hal yang sifatnya pokok. Nah, ketika konsentrasi yang penuh, kemudian intensif dan konsisten adalah persis dengan kaca surya nyata.
Kita bisa membakar kapas misalnya dengan memusatkan sinar matahari melalui kaca surya kanta atau kaca pembesar yang bisa kita arahkan kapas itu dengan cahaya matahari. Jika kaca itu bergerak-gerak, tidak konsisten diarahkan ke kapas, maka kapas itu tidak akan terbakar. Maka kesuksesan yang besar dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Kemampuan menatap fokus, konsentrasi, ini perkara yang mudah dikatakan, tapi tak semua orang bisa melakukannya. Di zaman ketika godaan yang datang dari segala arah, baik hiburan, media sosial, maupun berita yang datang susul-musul tanpa henti, kita kadang kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Sebagaimana layaknya pada zaman-zaman sekarang ini, saat saya berbicara ini adalah dalam situasi perpolitikan yang sangat luar biasa. Nah, dalam hal ini, kadang-kadang konsentrasi kita pada hal-hal yang harus kita pikirkan itu hilang. Kenapa? Karena kita ikut terjun dalam dunia itu, padahal kita bukan pelakunya. Misalnya sekarang kita bisa bertanya pada diri kita sendiri setelah munculnya teknologi digital yang begitu tinggi, bahkan sudah nyampe kepada 5.0. Nah, di sini apakah kemampuan kita untuk berkonsentrasi membaca dalam waktu yang cukup lama makin bertambah atau berkurang? Itu kembali kepada diri kita. Nah, kita khawatir jawabnya adalah yang kedua, makin berkurang. Sebab teknologi digital menggoda kita untuk pindah dari satu jendela ke jendela lagi yang lain. Kita betah berlama-lama menghadapi satu jendela informasi. Kenapa? Karena kita kalau terlalu fokus itu kan suka hilang konsentrasi kita. Layaknya kita tidak betah berlama-lama menghadapi satu jendela informasi. Ingin segera pindah untuk mencari yang lain. Nah, inilah persis penyakit yang menjadi bahan renungan kita yang ditawarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hati kita tak bisa bersinar dan kaya dengan ilham yang mengalir kalau dia disesaki dengan banyak godaan yang mengalihkan perhatian kita. Begitu juga dengan hati seorang beriman. Tidak akan bisa bersinar terang untuk menerima ilham dari Tuhan, dari Allah, jika isinya penuh dengan akwaan atau objek-objek dunia yang mengganggu. Nah, bagaimana ilham dan pengertian tentang hakikat hidup bisa melimpah mencurah dari Tuhan kepada hati-hati kita? Jika kita memenuhi hati kita ini dengan pikiran-pikiran mengenai dunia. Sebab Tuhan tidak bisa diduakan jika kita memusatkan perhatian kita seluruhnya pada Tuhan. Nah, kita tak akan mendapatkan pengertian rohaninya. Kenapa? Karena kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita lihat dari perspektif yang umum. Nah, yang kedua itu dari perspektif khusus. Hati manusia itu bisa diserupakan dengan kaca atau besi, seperti yang disebutkan dalam hadis yang kira-kira kurang lebih artinya itu adalah sesungguhnya hati manusia itu bisa mengalami karatan seperti besi. Dan sesungguhnya iman itu bisa menjadi iman lungsuran persis seperti baju baru yang lama-lama menjadi baju lungsuran. Artinya semakin lama semakin runtuh, semakin pudar warna yang tadinya kita sukai itu hilang karena terlalu lama. Nah,
Sama halnya dengan ketika kita memiliki iPhone misalnya, ada Apple yang digigit, nah namanya Oppo ke, Oppo itu sebenarnya produk Indonesia itu, produk orang Jawa, Oppo, gitu kan. Ada juga Xiaomi, lama-lama jadi Somai. Ya, itu semua dibuat oleh kita yang kalau lama-lama itu bisa rusak dan itu bisa saja udah terlalu banyak memorinya. Layaknya manusia, semakin hari kalau dia terus bermaksiat maka dia semakin kusam. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, hati yang karatan ya adalah hati yang terhijab, terhalang untuk syuhud. Artinya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membuat hati terhalang adalah akwaan, yaitu segala selain Allah, yaitu kesyirikan. Orang Jawa memiliki istilah padanan yang baik untuk istilah akwaan yang banyak dipakai oleh kalangan sufi, yaitu kahanan atau wujud ciptaan Tuhan ini bisa menjadi penghalang antara kita dan Tuhan, kecuali jika kita mampu memahami kehanaan itu sebagai tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Syekh Ibnu Ajibah, jika Tuhan ingin menunjukkan kepeduliannya kepada seorang hamba, maka dia akan menyibukkan hati dan pikirannya dengan rahasia-rahasia ketuhanan dan melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan yang ikatan dengan kehanaan atau objek material yang gelap tadi. Nah, sebaliknya jika Tuhan ingin merendahkan derajat seorang hamba, maka dia akan menyibukkan hati dan pikirnya dengan objek-objek yang material, yang gelap hingga akhirnya hati dan pikirnya gelap gulita. Nah, dari dua perspektif ini, maka pertanyaan adalah apa yang bisa kita ambil dari hikmah Ibnu Athaillah ini? Nah, kita mesti terus-menerus mempertajam mata batin kita dengan cara membersihkan hati dan pikiran kita. Dari apa? Dari hal-hal yang membuat lengah, mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Hati yang penuh dengan objek dunia lama-lama bisa gelap lantaran kenapa? Lantaran sinarnya sudah redup, lama-lama bisa jadi padam. Nah, jika mata hati kita padam, kita akan kehilangan kontak dan komunikasi dengan sumber kehidupan yaitu Allah Subhanahu wa taala itu bisa hilang. Nah, bahwa oleh karena itu orang yang beriman adalah orang yang bisa menjaga fokus dan konsentrasinya sebab beriman kepada Allah pada dasarnya adalah proses kejiwaan agar kita melatih diri kita untuk mengarahkan diri kita untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir adalah orang yang perhatiannya buyar, cerai-berai, tidak bisa terpusat kepada pusat atau fokus yang tunggal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui tidak bisa menangkap objek jika fokus kamera Anda atau kita itu bergerak-gerak. Nah, seperti ini. Misalnya kalau kita fokus itu biasanya kita akan kelihatan wow di hadapan orang banyak. Padahal itu kita lagi syuting misalnya. Itu padahal pada hakikatnya kita itu di dalam syuting itu bohong-bohongan seperti film-film itu. Tapi kalau kita lihat itu kayaknya beneran banget gitu. Ya, sama semuanya padahal itu adalah perbuatan yang kalau bisa kita katakan itu tidak fokus. Tetapi kalau kita fokus terhadap sesuatu itu, ya tentu kita akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Nah, maka ketika kamera bergerak, maka kita pun tidak kelihatan kalau bahasa anak mudanya itu tidak kece, keren dan cakep gitu. Kira-kira seperti itu. Begitu juga saat kita bisa menjaga fokus hati kita, kita akan gagal menangkap apa? Menangkap cahaya Tuhan. Karena ketika kita tidak mau
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita tidak mampu menangkap hal penting di dalam pesan-pesan tersebut. Nah, orang beriman tidak selayaknya menjadikan dunia sebagai fokus satu-satunya dalam kehidupan. Untuk sementara waktu, kesuksesan dunia yang sifatnya duniawi bisa membawa kepuasan. Tetapi kepuasan duniawi ada batasnya. Pada satu titik kita akan bosan dengan kesuksesan semacam itu dan mencari sesuatu yang lebih. Kepuasan yang paling kita cari itu sebenarnya adalah pada kepuasan spiritual kita. Nah, kepuasan spiritual ini sebenarnya kepuasan yang layak diburu oleh orang-orang yang beriman. Artinya dunia bukan tidak penting, tetapi akhirat itu lebih penting. Nah, sahabat spektakuler, kalau kita renungkan ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan terus mengintrospeksi diri kita sebagaimana maknanya tadi, bagaimana kita bisa melakukan perjalanan menuju Tuhan sementara engkau terbelenggu oleh keinginan sendiri. Berarti ya seperti itu bagian terpenting yang harus kita sama-sama perbaiki di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama. Nah, bagaimana hati ini bisa bersinar juga terang sementara cerminnya dikotori oleh gambar-gambar yang sifatnya adalah material. Sahabat spektakuler, itu saja penjelasan dari kata pamungkas yang disampaikan oleh Sayyid Ibnu Athaillah pada kata pamungkas yang ke-13 ini. Assalamualaikum, salam spektakuler, salam perjuangan.